Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anggraini dan anggota kelompok saya Siti Indria Puspitasari dan Nisaya Hanifah. Di sini kita akan sedikit menjelaskan tentang penerapan pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Yang pertama, pembelajaran terpadu. Terdapat dua istilah yang secara teoritis hubungan yang saling terkaitan dan ketergantungan satu sama lain, yaitu kurikulum terpadu dan pembelajaran terpadu. Nah, selanjutnya ada penerapan pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Model pembelajaran terpadu berdasarkan lintas beberapa disiplin ilmu yang sering digunakan untuk pendidikan anak usia sekolah dasar adalah model Weber. Model ini memadukan materi pembelajaran dari beberapa bidang studi dalam satu tema yang memiliki jaringan yang saling berhubungan dalam bentuk jaring laba-laba. Dengan demikian, suatu pendekatan pengajaran dengan menggunakan pembelajaran terpadu dapat membuka cakrawala guru-guru yang inovatif, produktif, dan demokratif, serta mengatasi kepasifan siswa yang kurang bergairah dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, selanjutnya ada model-model pembelajaran yang akan dibacakan oleh Nisa Haya Hanifah. Selanjutnya ada model-model pembelajaran di SD. Yang pertama ada model jaring laba-laba. Model jaring laba-laba bermakna pendekatan tematik. Pendekatan ini dimulai dari menentukan tema, kemudian dikembangkan menjadi subtema dengan memperhatikan keterkaitan tema tersebut dengan mata pelajaran terkait. Lalu yang kedua ada model keterhubungan atau connected. Model keterhubungan adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep ke konsep lain, satu topik ke topik lain, dan satu keterampilan ke keterampilan lain. Lalu yang terakhir ada model keterpaduan atau integrated. Model keterpaduan adalah model keterpaduan adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Model ini diusahakan dengan cara menggabungkan mata pelajaran dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan, konsep, sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran terpadu pada tema SD. Yang pertama yaitu tema harus bermakna. Maksudnya adalah tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Yang kedua ada tema harus disesuaikan. Maksudnya adalah tema yang dipilih harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Lalu yang terakhir ada tema hendaknya tidak terlalu luas. Maksudnya adalah cakupan tema yang tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memadukan tema. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Indria. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri pembelajaran terpadu. Yang pertama yaitu holistik. Holistik yaitu suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu. Dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Lalu yang kedua yaitu bermakna. Bermakna yaitu keterkaitan antara konsep-konsep lain akan menambah kebermaknaan konsep yang dipelajari dan diharapkan anak mampu menerapkan peroleh belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah nyata di dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga yaitu aktif. Aktif pembelajaran terpadu dikembangkan melalui pendekatan discovery, inquiry. Peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran secara tidak langsung, dapat memotivasi anak untuk belajar. Lalu yang keempat yaitu berpusat pada anak. Memberikan pengalaman langsung pada anak, memisahkan antara bidang studi tidak begitu jelas. Menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. Bersikap
luwes. Lalu yang terakhir yaitu hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai minat dan bakat anak. Selanjutnya yaitu di sini saya akan membacakan memanfaatkan pembelajaran terpadu. Yang pertama yaitu siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua yaitu pembelajaran terpadu dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir siswa. Yang ketiga yaitu kemungkinan pembelajaran yang terpotong-potong, sedikit sekali terjadi. Lalu yang keempat yaitu motivasi belajar dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Nah, yang terakhir yaitu pembelajaran terpadu membantu menciptakan struktur kognitif. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran terpadu. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihannya, pembelajaran terpadu menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis dengan permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan atau lingkungan real beserta didik. Lalu yang kedua yaitu jika pembelajaran terpadu dirancang bersama dapat meningkatkan kerja sama antara guru bidang kajian terkait, guru dengan peserta didik dengan peserta didik atau guru dengan narasumber sehingga belajar lebih menyenangkan. Belajar dalam situasi nyata dan dalam konteks yang lebih bermakna. Lalu yaitu yang terakhir kekurangannya. Pembelajaran terpadu memiliki kelemahan terutama dalam pelaksanaannya, yaitu pada perancangan dan pelaksanaan evaluasi yang lebih banyak menuntut guru untuk melakukan evaluasi proses dan tidak hanya evaluasi dampak pembelajaran secara langsung. Sudah. Mungkin sekian pemaparan yang dapat kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.